Pemirsa Anda masih di kabar khusus TV One bersama saya Anata Elita. Sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J ini masih terus bergulir pemirsa, di mana tadi selesai pukul 12 adalah pemeriksaan saksi terhadap terdakwa Richard Eliezer, kemudian Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Dan kita akan memperbarui informasi pemirsa. Langsung saja kita akan bergabung dengan Akhir Nasution yang sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Akhir. Informasi dari Anda, silakan. Ya, selamat siang, Anata Elita dan juga pemirsa. Baru saja Majelis Hakim yang dipimpin oleh Wahyu Iman Santosa ini menutup agenda persidangan pada hari ini, mana memang pada hari ini jaksa penuntut umum hanya bisa mendatangkan 5 orang saksi dari 12 orang saksi yang direncanakan ataupun diminta untuk hadir. Ya, 5 saksi yang didatangkan pada hari ini adalah 2 orang dari petugas swab, kemudian 2 orang pegawai swasta dari petugas telekomunikasi, yaitu Telkomsel dan juga Excel, dan 1 orang merupakan sopir ambulans yang membawa mayat dari Nofriansah Yosua Huta Barat dari rumah ataupun TKP Duren 3 dan juga ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Saat lagi ini pemirsa kami akan bawa Anda untuk mendengarkan keterangan dari kuasa hukum Ricky Rizal Wibowo, bagaimana tanggapannya terkait dengan hasil pemeriksaan saksi pada hari ini. Kita dengarkan bersama-sama. Ya, pertanyaannya Pak, Mbak? Dari keterangan saksi. Hari ini pertanyaan keterangan 5 orang saksi ya, yang hanya berhubungan dengan Ricky itu hanya 1, maka itu yang saya tanya tuh. Karena dia datang ke Saguling dari Magelang, termasuk ada beberapa orang. Kemudian kan tadi menyatakan bahwa kenapa kok dia tidak melakukan PCR? Karena dia dari Magelang itu diminta ibu, memang sehari-hari tugasnya adalah menjaga anak Pak Sambo itu sekolah di Magelang. 2 orang, 1 kelas 3, 1 kelas 1. Jadi pada saat dia datang ke sekarang, itu diminta oleh Ibu Sambo, harusnya dia tidak perlu datang. Mobil cukup. Dia bilang, saya kan kurang enak badan, kamu tolong antar dong saya ke Jakarta. Sampai di Jakarta, setiap dari luar kota itu selalu melakukan PCR. Nah, tetapi karena Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf tidak bawa pakaian dan rencana mau balik pulang. Tetapi apa yang di luar dugaan itulah yang terjadi. Dari Saguling pergi ke Duren 3, tidak berapa jarak, itulah kejadian terbunuhnya Joshua. Setelah itu dia tidak bisa kan balik lagi kan, ada jadi saksi atau apa gitu. Sebenarnya kalau tidak kejadian itu dia harus balik ke sana, ke Magelang. Pak Arman, ini kan terkait dengan masih ada beberapa saksi lainnya yang hari ini tidak hadir gitu. Apakah ini berpengaruh langsung terhadap pembelaan terhadap Ricky Rizal? Untuk saat ini bagi kita tidak masalah karena masih cukup waktu. Kalau toh apakah dia hadir apa tidak, itu bagi kita tidak. Biar kita kasih waktu. Kecuali kalau nanti ada sesuatu yang misalnya ada saksi di BAP yang dipanggil memberatkan, ya kita minta paksa. Bila perlu dipaksa mereka harus hadir. Tapi kalau tidak ada yang signifikan, tidak ada yang merugikan, ya kita tidak terserah jaksa aja. Pak, ini kan rencananya hari raya Anda dari proses pembawaan jenazah Brigadir Yosua dari TKP ke rumah sakit. Pak, itu kan tadi keterangan yang cukup panjang juga. Itulah makanya tidak perlu bertanya, tidak ada karena dia tidak tahu kan sama sekali. Artinya setelah kejadian itu kan Sambo meminta Ricky, istrinya nangis, kan suruh antar dari kejadian itu antar ke Saguling. Ya udah itu. Nah, kemudian balik lagi saudara Ricky ke sana, petugas sudah banyak yang ngurus. Dan oleh karena itu ya banyak yang ngurus. Nah, itulah oleh karena itu dia tidak lihat ambulan, dia tidak pernah tahu, makanya tidak beri tanggapan masalah itu. Anda keberatan nggak klien Anda digabung dengan Richard? Kalau saya tidak. Kalau saya tidak. Kenapa? Saya merasa ya kita masih punya kemampuan untuk fokus untuk kira-kira tidak terganggu gitu. Pak, ini agenda sidang selanjutnya kan Ricky Rizal akan diagendakan pada Rabu ini ya Pak ya? Ya, Rabu. Ini akan seperti apa Pak? Ya seperti kayak gini lagi.
Kalau toh misalnya, kalau ya kita belum tahu juga lihat keterangannya. Kalau keterangannya biasa dan tidak ada memberatkan ya. Tadi ada sebenarnya kelupaan si Ricky. Kenapa? Kan saya agak saya bilang kan sudah saya bilang kamu kan ke Duren 3 kamu bawa mobil, disuruh bawa mobil sama si Ibu PC. Karena memang dia yang ngantar. Udah, itu tujuannya ngantar. Kenapa dia harus kesana? Padahal dia tidak perlu, karena dia tidak perlu isolasi, karena dia tidak PCR. Karena rencana harus balik ke Magelang. Pak, itu rabukan itu. Bapak ada saksi yang ditunggu nggak sih Pak untuk bisa menyampaikan kesaksiannya di sini? Oh, saksi untuk kita biasanya yang terakhir. Setelah semua BAP semua dari jaksa, baru kita saksi yang meringankan atau saksi ahli gitu ya. Ada yang ditunggu nggak Pak kesaksiannya dari serangkaian saksi? Oh, kalau yang sekarang yang dari jaksa maksudnya. Ya biasanya ya kita tidak menunggu tidak apa, kalau ya pasti ada saksi yang kira-kira berhadapan-hadapan atau kita memberikan keterangan ada yang keberatan gitu ya. Yang terutama saksi-saksi inti lah, Sambo, Putri. Kalau RR juga udah sering ketemu sama RE gitu. Kalau yang lain itu atau Susi juga. Paling itu yang, kalau yang lain kan tidak ada, kurang relevan. Itu hanya pendukung. Kemudian masalah CCTV, masalah yang lain kan dia tidak tahu. Cuma bagaimanapun dalam satu perkara itu BAP-nya semua kan digabung. Pak, itu aja. Tadi pihak Eliezer itu mempersoalkan pihak bank harusnya hadir gitu. Karena rekeningnya seharusnya tadi Roni bilang masuk ke beberapa terdakwa di sini. Nah, itu seperti apa Pak? Oh, kalau itu ya pastilah dia keberatan atau apa, mana orangnya, karena dia pengen mempertanyakan kan. Ya mungkin kalau saya kita lihat aja nanti, pasti kalau ada yang memberatkan Eliezer misalnya atau yang memberatkan Ricky, ada BAP ya, kalau dia nggak datang ya kita minta supaya dipaksa dia nanti harus datang gitu. Kalau misalnya nanti tidak datang juga, tapi sudah ada BAP yang merugikan. Nah, sepanjang ini kan baru sekali dia tidak hadir kan. Ya, kita kalau nanti keterangan dari saksinya merugikan pihak dari Ricky, karena kan tadi Roni bilang salah satu terdakwa di sini menerima apa maksudnya? Menerima pemindahan dana. Oh, dari rekening Joshua. itu kan nggak perlu, artinya belum bisa kita ungkap ya. Nanti itu sebenarnya ini yang perlu saya sedikit catatan, bahwa uang yang ada di rekening baik Joshua maupun Richard maupun si Ricky, itu mereka disiapkan rekening, tapi rekening dikuasai oleh, karena itu duit tugas misalnya. Dia misalnya ajudan. Misalnya Joshua mengurus rumah di Jakarta, rumah Saguling dan rumah Duren 3. Itu dia kasih dana untuk kebutuhan rumah tangga itu. Nah, jadi kalau pengambilan dia ada perintah. Itu biasanya ibu si Putri itu. Begitu juga Joshua setelah meninggal kan? Kan berarti dana masih ada sisa. Itu kan dana rumah tangga Jakarta. Setelah itu ya mungkin kita nggak tahu detailnya, dimintalah si Ricky tolong pindahan, kan itu kan duit untuk kepentingan tugas selama dia bertugas. Itu sebenarnya. Tapi saya kan nanti biar mereka yang mengungkapkan fakta gitu. Tapi karena selama ini sudah pernah juga kita lempar, saya buka sedikit gitu. Saya kira cukup ya. Ya masih Pak. Ya masih. 08 Iya, Anatalita, itu baru saja kita dengarkan keterangan dari kuasa hukum Ricky Rizal yang mengatakan bahwa sebenarnya dalam cerita kenapa Ricky Rizal ini tidak ikut swab pada peristiwa 8 Juli 2022, pihak pengacara mengatakan bahwa seharusnya Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf ini pulang ke Magelang, sehingga tidak diwajibkan untuk swab, karena memang dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tadi di persidangan, saksi Nevi dan juga saksi Isbah merupakan petugas swab, mengatakan bahwa dalam swab PCR yang terjadi di rumah Saguling ini hanya 4 orang saja yang melakukan swab test, yaitu Putri Chandrawati, Susi, Richard Eliezer dan juga Joshua. Ia mengatakan bahwa memang mereka berdua ini memang rutin untuk melakukan swab PCR di rumah ataupun bersama dengan keluarga Verdi Sambo. Untuk Susi, maksud kami untuk Isbah tadi
dalam keterangannya mengatakan bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 ia sempat melakukan swab terhadap Verdi Sambo dan juga Daden. Ini swab tes PCR ini dilakukan pada pukul 7 pagi dan dilangsungkan di kantor Mabes. Analita dan juga pemirsa, proses persidangan nanti akan dilanjutkan pada minggu depan. Sementara untuk Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal ini rencananya akan dilangsungkan persidangannya pada hari Rabu lusa. Sementara untuk besok persidangan adalah untuk Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sementara demikian. Ana. Baik, terima kasih laporan langsung Akhir Nasution dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, tadi adalah kuasa hukum dari Ricky Rizal yang memberikan keterangan. Dan kita langsung lanjut ke dialog kita bersama dengan Pak Fikar. Selamat siang Pak Fikar, masih mendengar kami? Selamat siang. Pak Fikar. Ya, kami masih mencoba hubungan suaranya, pemirsa. Selamat siang, Pak Fikar. Ya, nanti kita akan lanjutkan dialog kita dengan pakar hukum pidana, namun kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kabar Khusus TV One pasti akan kembali usai jeda.